Bab 3201. Melihat dilema Ellar, Emma dengan putus asa menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar dia tidak menyerah pada manipulasi Everett dan tidak menandatangani dokumen itu. Sekalipun dia tidak tahu apa itu, dia mengerti itu pasti merugikan Ellar. Ia tidak ingin Ellar berkompromi, ia juga tidak ingin melihat Ellar dikendalikan karena dirinya. Lebih baik kau tidak membuat keributan, lebih baik begitu untukmu, bisik Doretta mengancam dari dekat. Emma, dengan mata penuh kesakitan, menatap Doretta dan berkata, aku seharusnya tidak menerimamu. Dia begitu baik terhadap Doretta, bahkan mempertimbangkannya sebagai calon menantunya, tetapi Doretta mengkhianati mereka. Cukup bicara, diam, Doretta memperingatkan. Bawa dia ke sini, perintah Everett, dan Doretta menuntun Emma keluar dari mobil. Mata Ellar langsung memerah, dan dia melangkah maju untuk memeluk Emma, sambil bertanya, Bu, Ibu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Emma menggelengkan kepalanya dan memeluk Ellar, sambil bersikeras, jangan tanda tangani surat-surat itu. Jangan menyerah padanya. Hah, apa menurutmu kau masih punya pilihan? Everett mengejek, jika kau tidak menandatangani, kalian berdua tidak akan kembali hari ini. Kesabarannya mulai menipis, dan ia tidak punya waktu untuk mengimbangi perlawanan mereka. Wajah Emma memucat. Tanpa sadar ia mencengkeram lengan Ellar. Bu, jangan takut, Ellar menempatkan Emma di belakangnya. Dia melotot ke arah Everett dan berkata, saya hanya bisa memberi Anda baikop, tidak lebih. Kau pikir kau punya kekuatan tawar-menawar di sini? Everett sudah kehilangan kesabarannya, nadanya mengancam, ambil wanita ini dan lempar dia ke sungai. Tiba-tiba, dua sosok muncul dari bayangan, mendorong Ellar ke samping saat mereka mencoba menyeret Emma pergi. Berhenti, lepaskan dia. Ellar berusaha mati-matian untuk meraih Emma, tetapi dia tidak cukup kuat sendirian. Dia menyaksikan dengan penuh penderitaan saat Emma ditarik menjauh, jeritannya mencabik-cabik hatinya. Ibu, Ellar mencoba mengejar, tetapi Doretta menghalangi jalannya. Minggir, Ellar melotot marah ke arah Doretta, tak mampu melepaskan diri dari cengkeramannya. Teriakan keras bergema di seluruh area saat orang-orang yang menahan Emma terkejut. Satu orang memegangi wajahnya yang berdarah, sementara yang lain mengamati sekeliling dengan waspada. Ketegangan membuat semua orang terdiam di tempat, dengan wajah berdarah dari pria yang terluka menjadi satu-satunya bukti serangan mendadak tersebut. Kau punya nyali, Everett mencibir. Kau mengikuti kami ke sini. Keluarlah, mari kita lihat bagaimana kau berencana menyelamatkan mereka sendiri. Teriakan lain terdengar saat pria kedua yang memegangi Emma jatuh berlutut. Lalu Patricia muncul, dengan cepat mendorong Emma ke arah Ellar, sambil mendesak, bawa Nyonya Riddle dan pergi. Patricia yang menyerang Everett mencoba mengulur waktu agar Ellarto bisa melarikan diri. Namun, saat ia baru saja turun tangan, beberapa penyerang berpakaian hitam muncul dan mengepung mereka sekali lagi. Berpikir untuk pergi. Begitu kau di sini, kau akan tinggal, Everett menyatakan, berhasil menghindari serangan Patricia dan melangkah keluar dari pengepungan. Tatapan Patricia menjadi gelap. Apapun yang terjadi, ia harus memastikan Ellar dan Emma bisa lolos. Dengan cepat menyusun strategi, Patricia menyerang penyerang yang paling dekat dengan Ellar dan Emma, menciptakan celah. Dia memposisikan dirinya secara protektif di depan mereka, bertarung sambil perlahan mundur. Menyadari situasi mereka yang genting, dia berbisik mendesak kepada Ellar, cepat bawa Nyonya Riddle keluar dari sini, aku tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. Menghadapi banyak musuh sambil berusaha melindungi Ellar dan Emma membuatnya kewalahan. Bab 3202. Tidak, kami tidak bisa meninggalkanmu, Emma mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka akan dihantui rasa bersalah selamanya. Nyonya Riddle, pergilah. Setelah Anda aman, aku akan mencari cara untuk melarikan diri, teriak Patricia dengan nada mendesak, jelas-jelas berusaha keras untuk bertahan. Kau harus kembali dengan selamat, Ellar menggertakkan giginya, sambil menarik Emma pergi bersamanya. Patricia, Emma masih khawatir tentang Patricia, matanya memerah karena urgensi. Setelah melarikan diri dari tempat parkir bawah tanah,
Ellar memasukkan Emma ke dalam taksi. Ibu, ayah ada di rumah sakit, ibu pulanglah dulu. Aku akan kembali untuk menyelamatkan Patricia, kata Ellar sambil berbalik dan bergegas kembali ke tempat parkir bawah tanah. Ia tahu bahwa tinggal bersama mereka tidak akan membantu Patricia, Emma harus pergi terlebih dahulu. Namun, ia tidak bisa meninggalkan Patricia sendirian, ia harus kembali. Ellar, air mata langsung menggenang di pelupuk mata Emma saat ia melihat Ellar berlari kembali ke dalam bahaya, menahan kata-kata yang mendesaknya untuk kembali. Kembali ke tempat parkir bawah tanah, Ellar melihat Patricia terluka, gerakannya semakin lamban. Hatinya sangat sakit melihat pemandangan itu. Patricia ditendang lagi, kali ini di dada, menyebabkan dia terhuyung mundur karena kesakitan. Tepat saat dia hendak jatuh, Ellar menangkapnya. Patricia terkejut saat memeluknya dengan erat. Kenapa kamu kembali? Jangan khawatir, ibuku aman sekarang, kata Ellar sambil menenangkan Patricia. Aku ingin berada di sini bersamamu. Patricia melotot padanya. Kau tidak membantu dengan berada di sini, kenapa kembali? Suara hatinya dipenuhi kejengkelan, apa dia tidak sadar betapa berbahayanya kembali? Dia malah kembali setelah melarikan diri. Dasar bodoh. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padamu, Ellar bersikeras. Kembali, teriak Patricia sambil mendorong Ellar ke samping lalu mengangkat kakinya untuk menendang penyerang yang baru saja menyerbu mereka. Ellar, yang masih terhuyung-huyung, melihat penyerang lain mendekat dan bersiap, menutup mata, dan menyerang dengan sekuat tenaga. Anehnya, kekuatan kasar terbukti efektif karena penyerang itu lengah dan jatuh ke tanah. Memanfaatkan kesempatan itu, Ellar melancarkan rentetan pukulan dan tendangan. Meskipun kurang teknik, serangannya membuat penyerangnya kewalahan, yang hanya bisa melolong kesakitan. Patricia terkejut, tetapi dia tidak dapat fokus pada Ellar karena pukulan lain sudah menghampirinya. Malam itu sangat pekat dan menegangkan. Lampu rumah sakit mati, jam besuk telah berakhir. Rombongan itu, tanpa kabar apapun dan enggan meninggalkan rumah sakit, menunggu di halaman. Nicole, mereka sudah lama tidak kembali, mungkinkah? Suara Lulu bergetar, kegelisahannya terlihat jelas. Charlie belum mengirim kabar apapun, mari kita tunggu sedikit lebih lama, kata Nicole, ekspresinya muram namun tetap berharap. Dia tahu bahwa jika ada sesuatu yang baru, jika terjadi pada Ellar dan Patricia, Charlie pasti sudah diberitahu dan tidak akan merahasiakannya darinya. Setidaknya Emma aman, kata Lulu sambil melirik ke arah kamar rumah sakit Dexter. Emma telah kembali dengan selamat dan kini beristirahat di kamar rumah sakit. Mereka hanya bisa menunggu kabar di luar, tidak mungkin pulang tanpa kabar terbaru. Tiba-tiba dua mobil melaju ke halaman dan berhenti di depan rombongan itu. Jared dan Spencer keluar dari mobil dan mendekati Nicole dan Lulu. Belum ada kabar, kata Nicole sambil menatap Jared. Nada suaranya yang tenang menutupi kecemasan di baliknya. Bab 3203. Nicole gelisah, berusaha untuk tidak memikirkan hal terburuk. Jared memeluknya lembut sambil berkata, jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja. Spencer melirik Emery dan menyarankan, sebaiknya kau kembali dulu, lebih baik tinggal di sini saja. Lagi pula, saya tidak akan bisa tidur, saya lebih baik menunggu sedikit lebih lama, jawab Emery, ekspresinya muram. Meski tak terucap, semua orang memahami kenyataan pahit itu. Mengingat waktu yang telah berlalu, Ellar dan Patricia mungkin dalam bahaya, dan kini mereka tengah menunggu keajaiban. Spencer, yang lainnya belum tahu, kan? Tanya Lulu. Ya, kami merahasiakannya dari mereka untuk saat ini, Spencer menegaskan. Lulu mengatupkan kedua tangannya, mendongak dan bergumam, kuharap Ellar dan Patricia kembali dengan selamat. Jika mereka kembali tanpa cedera, mereka bisa berpura-pura kejadian ini tidak pernah terjadi. Namun jika ada yang salah, akan sangat tidak tertahankan untuk menghadapi hari esok. Ada seseorang yang datang. Percakapan itu terputus oleh suara langkah kaki yang terhuyung-huyung. Saat mendongak, mereka melihat dua sosok bersandar satu sama lain, berjalan ke arah mereka. Patricia, Ellar, kelompok itu segera maju untuk menemui mereka.
Baik Ellar maupun Patricia berlumuran darah dan tampak acak-acakan. Kamu baik-baik saja? Tanya Lulu cemas. Bawa mereka ke ruang gawat darurat, kata Nicole, mengutamakan kesejahteraan mereka daripada kebutuhan untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Baiklah, mereka semua setuju, lalu bergegas membawa Ellar dan Patricia ke ruang gawat darurat. Saat Ellar dan Patricia dirawat di dalam, sisanya menunggu dengan cemas di luar. Nicole, mengingat kondisi mereka, melarikan diri pasti sulit. Orang hanya bisa membayangkan betapa parahnya situasi mengingat cedera yang mereka alami. Lulu, jangan khawatir, kita tunggu saja mereka keluar, baru kita bisa tanya detailnya, kata Spencer sambil memeluknya lembut, mencoba menenangkan emosinya yang cemas. Charlie juga belum mengirim kabar, apa yang sebenarnya terjadi. Nicole mengernyit sedikit, kekhawatirannya tampak jelas. Dia telah mengirim Charlie untuk membantu Patricia, tetapi hanya Patricia dan Ellar yang kembali, tanpa kabar dari Charlie. Apakah anak buahnya berhasil menangkap Everett? Bagaimana Patricia dan Ellar kembali dengan luka yang begitu serius? Novel drama. Di tengah kekacauan yang terjadi, semua orang merasa cemas tetapi tetap menunggu dengan tenang. Mereka hanya bisa berharap mendapat jawaban setelah Patricia dan Ella keluar dari perawatan. Rasanya seperti selamanya, tetapi akhirnya, pintu ruang gawat darurat terbuka. Patricia keluar lebih dulu, lukanya sudah dirawat tetapi wajahnya masih sangat pucat. Kita ke bangsal dulu, ajak Lulu. Biarkan dia istirahat, Spencer dan aku akan menunggu di sini. Baiklah kalau begitu, Nicole setuju sambil membantu Patricia bersama perawat menuju bangsal. Saat Lulu melihat Patricia didorong pergi, dia merasakan sedikit emosi, matanya berkaca-kaca. Jika kamu khawatir padanya, pergilah dan temui dia. Aku akan tinggal di sini, usul Emery. Tidak apa-apa, aku akan menunggu Ellar. Luka-lukanya tampak lebih parah daripada luka Patricia. Meskipun dia memang penasaran dengan apa yang telah terjadi, dengan Nicole dan Jared di sana, mereka mungkin akan sampai pada inti permasalahannya. Dia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama, Ellar juga bisa memberitahunya. Sementara itu, Patricia sekarang berada di bangsal. Setelah perawat pergi, Nicole dan Jared berdiri di samping tempat tidur, menatap Patricia. Nicole bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kau dan Ellar berakhir seperti ini? Dan bagaimana kau berhasil melarikan diri? Di mana Charlie? Bab 3204. Suara Patricia terdengar pelan saat dia menggigit bibirnya sedikit, mengingat kejadian mengerikan itu. Kami telah mengatur agar Ellar dan Nyonya Riddle melarikan diri terlebih dahulu. Namun setelah mengantar Nyonya Riddle pergi, Ellar kembali ke tempat parkir. Meskipun dia tidak ahli dalam pertempuran, dia tidak menahan kami. Patricia terdiam, kenangan akan keberanian Ellar yang tanpa pamrih menghangatkan hatinya. Dia harus mengakui bahwa jika Ellar tidak kembali, dia mungkin tidak akan mampu bertahan sampai Charlie datang membawa bantuan. Nicole mengangguk, memahami betapa seriusnya situasi tersebut meskipun Patricia tidak menjelaskan semuanya secara rinci. Dia bisa membayangkan situasi mengerikan yang pasti mereka hadapi. Bagaimana dengan Charlie? Tanya Nicole, menyimpulkan bahwa Charlie pasti sudah tiba tepat waktu untuk membantu mereka, itulah sebabnya mereka dapat melarikan diri. Aku tidak tahu, Patricia menggelengkan kepalanya. Dia menyuruh Ellar dan aku untuk pergi duluan. Melihat Ellar dalam kondisi buruk, tinggal di sana hanya akan menghambat usaha mereka, jadi kami pergi. Jika tetap tinggal, Charlie akan membagi fokusnya untuk melindungi mereka, yang tentu saja tidak akan menguntungkan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membawa Ellar dan pergi terlebih dahulu, dengan harapan hal ini akan memungkinkan Charlie untuk berkonsentrasi menghadapi Everett. Mengingat kemampuanmu, berhasil bertahan sampai Charlie datang menunjukkan bahwa pasukan mereka tidak terkalahkan. Jadi mengapa Charlie belum kembali? Mungkinkah dia menghadapi sesuatu yang lain? Nicole berspekulasi. Patricia merenung. Kulitnya menjadi pucat saat dia berpikir keras, mungkinkah Aquala telah muncul? Novel drama. Satu-satunya orang yang terpikir olehnya yang mungkin dapat menghentikan Charlie adalah Aquala. Itu kemungkinan yang tidak bisa kita abaikan, kata Nicole.
Ekspresinya semakin serius. Aku harus pergi memeriksanya, kata Patricia yang merasa gelisah saat mendengar nama Aquala. Ia merasa mustahil untuk tetap diam. Saat Patricia mencoba untuk berdiri, Nicole menahannya dengan kuat, sambil berkata, pergi sekarang tidak akan mengubah apapun. Entah Aquala muncul atau sesuatu terjadi pada Charlie, Nicole merasa sudah terlambat bagi Patricia untuk campur tangan, dia bahkan mungkin tidak akan melihat mereka. Patricia baru saja lolos, prioritasnya adalah beristirahat dan memulihkan diri. Nona Riddle, saya harus pergi, Patricia bersikeras, matanya memerah karena tergesa-gesa, menyesal telah meninggalkan Charlie. Ia pikir ia seharusnya membiarkan Ellar pergi sendiri dan tetap tinggal untuk membantu Charlie. Aku akan menyuruh Zain mengirim orang untuk mencarinya. Sekarang, kau harus beristirahat di sini, perintah Nicole tegas, nadanya tidak memberi ruang untuk berdebat. Setelah beberapa saat bergumul dalam hati, Patricia dengan berat hati setuju, baiklah. Nicole tampak berpikir, ketidakhadiran Charlie tidak selalu berarti masalah, mungkin, setelah memastikan Patricia dan Ellar aman, dia telah menemukan cara untuk keluar dari situasi tersebut. Dia menganggap bahwa jika Charlie jatuh ke tangan Everett, Everett kemungkinan besar sudah menghubunginya. Tetapi mengapa Charlie tidak menghubungi kita? Mungkinkah ada sesuatu yang menghalanginya? Patricia, apa kabar? Bangsal yang tenang itu tiba-tiba terganggu oleh suara pintu terbuka, diikuti oleh Ellar yang didorong masuk oleh Emery. Mengapa kamu tidak beristirahat di kamarmu? Nicole mengerutkan kening. Ellar, yang terluka lebih parah daripada Patricia, bersikeras untuk memeriksanya. Dia ngotot ingin menemui Patricia, kata Lulu, nadanya menunjukkan ketidakberdayaan. Saat mereka berbicara, Ellar sudah mendekati sisi tempat tidur, suaranya dipenuhi kekhawatiran saat dia bertanya pada Patricia, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, sebaiknya kau istirahat saja. Lukamu lebih parah dariku, Patricia mendesak Ellar, lega melihat lukanya sudah diobati, sambil menekankan bahwa ia perlu istirahat sekarang. Ellar merasa rileks dan tersenyum, lalu berkata, saya baik-baik saja. Mata Patricia berkaca-kaca melihat cengiran riangnya, orang inilah, yang bertekad kuat untuk melindunginya, yang sangat menyentuh hatinya. Bab 3205. Aduh, Ellar tiba-tiba menjerit, lalu menatap Nicole dengan perasaan jengkel dan mengeluh, mengapa kau menekan lukaku? Kalau kau baik-baik saja, kenapa berteriak? Nicole membalas dengan nada meremehkan. Ia pikir mereka berdua butuh istirahat, tetapi disinilah mereka, tidak menganggap serius luka-luka mereka dan berusaha bersikap tegar. Ellar, yang tampak agak putus asa, menundukkan kepalanya dan berkata, aku hanya ingin menengok Patricia. Kau sudah melihatnya, sekarang kembalilah dan beristirahat, perintah Nicole tegas, matanya menunjukkan kekhawatiran yang serius. Menyadari Nicole tidak mau mengalah pada pendiriannya, Ellar pun menurutinya dengan tenang. Aku akan membawanya kembali ke kamarnya, tawar Emery sambil mendorong Ellar pergi. Ellar menoleh ke belakang, matanya terus menatap Patricia hingga dia keluar dari bangsal dan pintu tertutup di belakangnya. Dia benar-benar khawatir padamu, komentar Lulu sambil menatap Patricia. Ya, Patricia mengangguk, mengakui sentimen itu tetapi juga menyadari pentingnya memprioritaskan kesehatan mereka. Sekarang setelah keduanya aman, sangat penting bagi mereka untuk pulih sepenuhnya demi memastikan ketenangan pikiran. Aku akan menemanimu malam ini, Lulu menawarkan diri dengan penuh semangat, mempertimbangkan kondisi Patricia dan memutuskan akan lebih baik jika ada seseorang di sana untuk membantunya. Setelah mendengar tawarannya, Lulu menoleh ke Spencer. Kau boleh kembali, aku akan tinggal di sini. Baguslah. Aku akan membawakan kalian sarapan besok, Spencer setuju. Melihat hari sudah mulai larut, Nicole, setelah memastikan Patricia dan Lulu sudah tenang, pergi bersama Jared. Spencer memberikan satu pengingat terakhir dan kemudian mengikuti Nicole dan Jared keluar. Patricia, kalau kamu butuh apa-apa, panggil saja aku, Lulu mengingatkannya dengan hangat. Terima kasih, Patricia mengungkapkan rasa terima kasihnya, menghargai Lulu yang tetap menjaganya. Jangan sebut-sebut, siapa tahu, kamu bisa segera resmi menjadi istri Ellar,
dan kita semua akan menjadi keluarga. Tidak perlu ada formalitas di antara keluarga, kata Lulus sambil tersenyum. Pipi Patricia memerah dengan semburat merah ketika dia bergumam, jangan mulai dengan itu. Ah, kenapa malu? Jelas Ellar akan berusaha keras untukmu, goda Lulu. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Aku perlu istirahat. Patricia segera mengalihkan pembicaraan, merasa semakin malu dengan komentar Lulu. Baiklah, kamu istirahat saja. Aku akan ada di sini bersamamu, jawab Lulu sambil menghentikan godaannya dan berjalan menuju tempat tidur petugas. Patricia menghela napas lega, tetapi ia tidak bisa tidur. Pikirannya kembali pada kembalinya Ellar dan tekadnya yang kuat untuk melindunginya. Sementara itu, Nicole dan Jared ada di mobil mereka. Spencer mendekati mereka dengan tenang dan bertanya, sebenarnya tidak ada masalah, kan? Kami akan menanganinya, jawab Nicole, ekspresinya agak muram. Baiklah, aku tidak akan bertanya lebih jauh. Aku akan kembali sekarang dan datang besok pagi, jawab Spencer. Nicole mengangguk tanda mengiyakan, dan Spencer berbalik untuk pergi. Apa sebenarnya yang terjadi pada Charlie? Tanya Nicole pada Jared, suaranya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja, Jared menghiburnya, mengisyaratkan bahwa tidak adanya berita sebenarnya bisa jadi merupakan kabar baik dalam kasus ini. Nicole menggigit bibirnya sedikit, alisnya berkerut saat dia berkata, bahkan jika Charlie aman, kurangnya berita mungkin berarti mereka tidak menangkap Everett. Dia agak terkejut melihat betapa sulitnya Everett ditemukan. Merasakan kekhawatirannya, Jared memegang tangan Nicole dengan lembut dan meyakinkannya, semuanya akan menjadi jelas setelah Charlie kembali. Ya, Nicole mengangguk, menyadari bahwa yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu kabar. Mari kita beristirahat sejenak, usul Jared sambil memeluk Nicole erat. Nicole menyandarkan kepalanya di bahu Jared dan memejamkan mata. Pada saat mereka tiba kembali di kediaman Riddle, hari sudah hampir tengah malam. Bab 3206. Rumah itu sepi, hanya beberapa lampu yang dinyalakan untuk kepulangan Nicole dan Jared. Melihat Nicole tertidur, Jared tidak membangunkannya. Sebaliknya, ia mengangkat Nicole dengan lembut dari mobil, memeluknya erat saat mereka masuk ke dalam. Nicole, yang merasa nyaman dalam pelukannya, meringkuk lebih dekat, dan tertidur lagi dengan puas. Jared, dengan senyum lembut, menggendongnya ke kamar mereka, menurunkannya dengan lembut. Saat fajar menyingsing, hari baru dimulai, dan Nicole terbangun dengan perasaan agak segar. Ayah, Ibu, Nolan dan Lana, yang tidak menunggu Nicole dan Jared pada malam sebelumnya, masuk ke kamar mereka pagi-pagi sekali. Menyambut kedua anaknya, Nicole tersenyum. Kalian berdua bangun pagi. Ibu, apa yang ibu lakukan sampai-sampai ibu pulang terlambat? Tanya Lana sambil memiringkan kepalanya. Hanya urusan pekerjaan, jawab Nicole, tidak ingin membuat Lana khawatir dengan kejadian sebenarnya dan memilih penjelasan yang sederhana. Ayo turun untuk sarapan, kata Jared sambil menggendong Lana dan memimpin jalan keluar ruangan. Nicole mengikutinya bersama Nolan, menuju ruang makan tempat Daniel, Gloria, dan Stanley sudah duduk. Pertukaran pandangan mereka yang sunyi menyampaikan segalanya, Nicole menyadari keluarga itu menyadari situasi di rumah tangga Dexter. Semuanya berjalan lancar, tidak perlu khawatir, Nicole meyakinkan mereka. Meski tidak menjelaskan secara rinci, ia tahu keluarganya memahami pesan tersebut. Tidak seorang pun bertanya lebih lanjut, mungkin untuk menghindari membuat Nolan dan Lana khawatir, dan memilih untuk menjaga semuanya tetap normal. Senang mendengarnya, jawab Daniel, merasa lega dengan kepastian Nicole. Gloria menghela napas lega dan mengundang semua orang untuk memulai sarapan mereka, sambil merencanakan dalam hati, setelah sarapan, setelah Nicole dan Jared mengantar Nolan dan Lana ke sekolah, kita harus mengunjungi rumah sakit. Semua orang mulai makan dengan tenang, sengaja menghindari diskusi lebih lanjut tentang kejadian hari sebelumnya. Setelah sarapan, Nicole dan Jared pergi bersama Nolan dan Lana. Stanley berdiri dan berkata, Ayah, Ibu, aku akan mengantar kalian ke sana. Mari kita kunjungi mereka bersama. Mereka kemudian berangkat dari kediaman Riddle.
Ketika Nicole dan Jared mengunjungi rumah sakit, mereka hanya menemukan Ellar, Patricia, dan Emery di sana. Patricia, yang lukanya tidak terlalu parah dan sudah pulih dengan baik, sudah bisa berjalan sendiri. Setelah sarapan pagi, dia meminta Lulu untuk pergi bersama Spencer, karena tahu Nicole akan datang ke rumah sakit nanti dan Lulu dibutuhkan di Riddle Corporation. Sekarang, dia ada di kamar Ellar. Orang tua saya baik-baik saja, jadi saya meminta mereka pulang ke rumah. Paman Daniel dan Gloria ikut bersama mereka, kata Emery. Itu bagus, tidak perlu semua orang tinggal di rumah sakit, Nicole setuju. Patricia kemudian bertanya, Nona Riddle, apakah ada berita tentang Charlie? Belum, jawab Nicole, ekspresinya makin serius. Tidak adanya kabar dari Charlie, dan Zain juga tidak dapat melacak keberadaannya, menimbulkan kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Patricia memucat karena khawatir pada Charlie. Mungkinkah Charlie sedang merencanakan sesuatu, sehingga membuatnya tidak nyaman untuk muncul? Emery berspekulasi, mengingat tidak adanya jejaknya mungkin menunjukkan bahwa ia sengaja bersembunyi dan tidak dapat menghubungi mereka. Zain telah mengatur orang-orang untuk menyelidiki tempat parkir, dengan harapan menemukan beberapa petunjuk, kata Nicole. Ia merasa semua teori mereka saat ini bersifat spekulatif, dengan hasil yang mungkin berkisar dari positif hingga negatif. Bagaimana dengan anggota tim yang pergi bersama Charlie? Apakah tidak ada kabar dari mereka juga? Tanya Ellar sambil mengerutkan kening. Bab 3207. Ellar merasa jika Everett akan menangkap seseorang, tidak mungkin sebanyak itu orangnya, bukan? Tidak ada seorang pun. Nicole menggelengkan kepalanya, merasa situasi ini sungguh aneh. Mungkinkah Emery benar? Ellar merasa masih ada harapan. Sebenarnya, ia juga tidak ingin terjadi hal buruk pada Charlie, lagi pula, Patricia pasti akan sangat terpukul. Jadi, ia lebih memilih untuk berpikir positif, tidak berani memikirkan hal terburuk. Nicole mengernyit sedikit. Spekulasi Emery masuk akal, tetapi karena belum bisa dipastikan, mereka tetap agak cemas. Apakah kita harus menunggu sedikit lebih lama? Usul Ellar dengan hati-hati. Nicole melirik Ellar dan memberi instruksi, kau harus istirahat dengan baik, kami akan mengurus sisanya. Baiklah. Ellar mengangguk, mengerti bahwa dia tidak bisa banyak membantu sekarang, prioritasnya adalah pulih secepat mungkin. Tuan Johnston, Nona Riddle, saudaraku. Patricia menatap Nicole dan Jared, kata-katanya terputus karena ragu-ragu. Nicole menepuk bahu Patricia untuk meyakinkan, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Dia yakin bahwa analisis semua orang cukup valid, dan Jared juga menyebutkan bahwa tidak ada berita mungkin memang merupakan kabar baik. Selain itu, bukan hanya Charlie yang hilang, tetapi anggota timnya dan bahkan Everett, jadi mungkin ada peluang untuk perubahan haluan. Saat mereka berdiskusi, telepon Nicole berdering. Ia menjawab, mengucapkan beberapa patah kata, lalu menutup telepon. Aku harus ke kantor dulu, mungkin ada kabar, kata Nicole, lalu sambil membawa Jared, ia menambahkan, ini Zain, ayo kita cari tahu. Karena situasi di sini sudah stabil, dia merasa lega, tinggal menunggu Ellar dan Patricia pulih sepenuhnya sehingga mereka bisa dipulangkan. Namun mereka mempunyai masalah yang lebih mendesak untuk ditangani, yaitu situasi Charlie dan Everett. Setelah dia pergi, aku akan mengurusnya, kamu juga harus kembali, kata Patricia kepada Emery setelah Nicole pergi. Keraguan Emery tampak jelas, tetapi setelah Patricia meyakinkannya akan kemampuannya untuk mengatur, dia pun setuju dan mengingatkannya, baiklah, tetapi ingat, Anda dapat menghubungi kami kapan saja jika diperlukan. Setiap anggota keluarga akan bergegas datang pada saat itu juga. Patricia mengangguk tanda mengiyakan. Setelah Emery pergi, Patricia duduk di samping ranjang rumah sakit Ellar, sikapnya mencerminkan gejolak batinnya. Nicole dan Jared sudah pergi ke sana, kalau ada kabar tentang Charlie, mereka akan memastikan dia kembali dengan selamat. Ellar mencoba menghibur Patricia. Dia menatapnya, mengangguk sedikit, kecemasannya sedikit mereda namun masih ada. Ellar dengan lembut memegang tangannya,
meyakinkannya, dia melindungi kita dan menyelamatkan kita, aku percaya dia juga bisa melindungi dirinya sendiri. Ditambah lagi, anggota regunya bersamanya, mereka tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Memahami kegelisahannya, Ellar berusaha sebaik mungkin menawarkan penghiburan. Saat Patricia bertemu dengan tatapan khawatir Ellar, jantungnya berdebar kencang. Secara naluriah, dia menarik tangannya sambil bergumam pelan, "Aku baik-baik saja, kamu sebaiknya istirahat." Saat tangannya terlepas, Ellar tampak terkejut sesaat, perasaan hampa melintasi hatinya. "Maafkan aku hanya khawatir padamu," katanya, suaranya diwarnai dengan sedikit nada melankolis. "Aku tidak bermaksud." Patricia mulai menjelaskan, menyadari kesalahpahaman tersebut, namun berhenti di tengah jalan, merasa canggung untuk menjelaskannya. Merasa gelisah, dia segera minta diri, "Aku akan memeriksa hasil tesmu." Ia lalu cepat-cepat meninggalkan ruangan, meninggalkan Ellar dengan tatapan mata yang rumit. Ia merenungkan perhatian Ellar yang nyata padanya malam sebelumnya dan naluri protektifnya, namun ia bingung dengan penarikan diri Ellar yang tiba-tiba. Begitu berada di luar ruangan, Patricia bersandar ke dinding koridor, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, pikirannya melayang dalam pusaran pikiran. Bab 3208. Nicole dan Jared telah tiba di Riddle Corporation. Zain sudah ada di sana ketika mereka memasuki kantor, dan Lulu, setelah menyadari kedatangan Nicole, segera minta diri. "Anda datang sendiri." Nicole mengungkapkan keheranannya. "Jangan khawatir, aku kebetulan lewat di Sanjoto, jadi aku mampir," jawab Zain dengan nada lembut di matanya. Karena menduga Zain sedang menjalankan misi lain, Nicole tidak bertanya lebih jauh dan langsung bertanya, "Ada kabar tentang Charlie?" Mereka sudah memeriksa. Tidak ada yang aneh di sekitar tempat parkir, tetapi mereka menemukan seorang penjaga keamanan malam pingsan di ruang kontrol, Zain menjelaskan. Nicole mengangguk, sudah menduga kalau tidak adanya keamanan tadi malam disebabkan oleh penyerangan. "Bisakah kita memastikan apakah Aquala terlibat?" Nicole melanjutkan pertanyaannya. Kekhawatiran utama mereka adalah apakah Aquala telah muncul, karena kehadirannya dapat menyiratkan bahwa Everett mungkin telah melarikan diri daripada ditangkap. "Masih belum jelas, tapi sepertinya ada yang membantu Everett," kata Zain, ekspresinya berubah serius. "Apa yang kalian temukan?" Nicole bertanya, merasakan bahwa mereka pasti telah menemukan petunjuk bagi Zain untuk membuat pernyataan seperti itu, novel drama. Zain mendesah dan menjawab, "Menurut penyelidikan, ada sebagian rekaman pengawasan yang hilang dari rute yang mengarah dari perusahaan Ellar. Tampaknya rekaman itu sengaja dihapus. Sayangnya, mereka terlambat memulihkan bagian rekaman itu." Mata Nicole menyipit sedikit saat dia perlahan mengucapkan nama, Jerry. Jerry, seorang peretas ulung, selalu berada di sisi Everett dan tentu saja memiliki keterampilan untuk melakukan hal ini. "Minta Preston mencoba memulihkannya," sela Jared dengan suara berat. "Mungkin hanya dia sendiri yang tidak bisa lagi menemukan makna penting di dalamnya," kata Zain lirih. Nicole bersikeras, "Tidak, dia tidak sendirian, mungkin mereka bisa mencobanya." Dia memutar nomor Preston dan langsung ke pokok permasalahan, "Saya butuh bantuan kalian untuk sesuatu." "Silakan." Meskipun Nicole tidak menyebutkan secara spesifik, Preston tahu siapa yang dimaksudnya. Setelah Nicole menjelaskan situasinya, dia berkata, "Saya akan segera mengirimkan data pengawasan kepada Anda. Lihat apakah Anda dapat memulihkannya, dan semakin cepat, semakin baik." "Mengerti?" Preston segera menyetujui. "Saya akan menunggu jawabanmu," Nicole menyimpulkan sebelum menutup telepon. Zain, yang memilih untuk tidak menyelidiki lebih jauh, menyarankan, "Karena memang begitu, aku akan memeriksa mereka juga, untuk melihat apakah ada petunjuk lain." "Baiklah," Nicole mengangguk. "Mari kita saling memberi kabar." Zain berdiri, ragu-ragu sejenak, lalu dengan hati-hati berkata, "Kalau terjadi sesuatu pada Charlie." "Tidak, kita tidak bisa memikirkan skenario, kalau," sela Nicole dengan tegas. Zain terdiam, terkejut, lalu pergi tanpa suara. Ia memahami perasaan Nicole, lagi pula, mereka berdua pernah mengalami kehilangan sekutu penting sebelumnya.
Jared, sambil memeluk Nicole dengan lembut, membisikkan kata-kata yang menenangkan. Tenang saja, kita harus tetap tenang saat ini. Meskipun khawatir, mereka tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun. Sambil bersandar pada pelukan Jared, Nicole menggertakkan giginya dalam hati, merasakan perasaan tidak berdaya untuk pertama kalinya, berharap sungguh-sungguh bahwa Charlie benar-benar aman. Saat malam tiba, lampu-lampu di gedung perkantoran redup satu per satu, tetapi satu kantor di Riddle Corporation tetap menyala. Komputer menyala, menampilkan video yang telah dipulihkan. Di sekeliling meja, beberapa orang berkerumun, mengamati layar dengan fokus yang intens, ekspresi mereka serius. Bab 3209. Rute pelarian mereka menuju Northside. Lulu mengernyitkan alisnya. Sepertinya begitu. Apakah mereka pergi ke pegunungan? June menimpali, sambil memperhatikan bahwa di luar Northside terbentang alam liar yang luas. Zain merenung sejenak lalu menyarankan, bagaimanapun, ini setidaknya menunjukkan bahwa Charlie dan timnya mungkin telah mengejar Everett ke pegunungan, oleh karena itu status mereka saat ini tidak dapat dihubungi. Jadi, mereka berada di luar jangkauan sinyal karena mereka berada di pegunungan. Samuel setuju. Semua orang menghela napas lega, dalam situasi seperti ini adalah kabar yang relatif baik. Saya akan segera mengatur dukungan cadangan, kata Zain sambil melangkah ke samping untuk menelepon. Nicole, yang mengamati rekaman pengawasan yang telah dipulihkan oleh Preston, Ryder, dan Gary, menyipitkan matanya sambil berpikir. Tampaknya setelah Eilar dan Patricia melarikan diri, Charlie memiliki kesempatan untuk menangkap Everett, tetapi Aquala tiba-tiba turun tangan dan membantu Everett melarikan diri. Charlie kemudian mengejar mereka, dan tidak ada kabar sejak saat itu. Max juga sudah membawa tim ke sana, kita akan mendapat kabar, Jared meyakinkan sambil menepuk bahu Nicole. Benar, tatapan Nicole mengeras, merasa yakin bahwa Everett tidak akan berhasil mengelak kali ini. Bahkan dengan keterampilan Aquala yang hebat, tidak mungkin dia bisa mengalahkan pasukan gabungan mereka. Novel drama. Beralih ke Spencer dan Lulu, Nicole mengungkapkan kekhawatirannya. Kalian berdua sangat tertekan beberapa hari terakhir ini. Pergilah beristirahat. Aku baik-baik saja, Lulu bersikeras, ingin tinggal dan menunggu kabar terbaru. Spencer dengan lembut mendesaknya, mari kita istirahat sekarang. Nicole akan memberitahu kami jika ada berita. Kamu kelihatan kelelahan, kamu tidak akan bisa membantu kalau kamu sampai kelelahan. June juga mendukung gagasan tersebut. Istirahatlah, saran Nicole, aku mungkin akan tinggal di sini sepanjang malam, dan kami akan membutuhkanmu dalam keadaan segar untuk tugas besok. Sambil mendesah, Lulu mengalah, baiklah kalau begitu. Kami akan kembali juga. Jika kamu butuh sesuatu, pastikan untuk segera menghubungi kami. June memberitahu Nicole sebelum pergi. Nicole tersenyum meyakinkan. Baiklah, aku akan terus mengabarimu. Segera setelah itu, Spencer, Samuel, Lulu, dan June pergi, meninggalkan Nicole di kantor bersama Zain dan yang lainnya. Sekembalinya dari panggilannya, Zain melaporkan, semuanya sudah diatur. Kita harus menangkap Everett kali ini, kata Preston sambil menggertakkan gigi, rasa frustrasinya terlihat jelas. Everett pernah menyakiti kakek sebelumnya, dan sekarang dia menargetkan seluruh keluarga Riddle. Dia tercela. Max sudah dalam perjalanan bersama timnya, mereka bisa berkoordinasi dengan kita, kata Jared kepada Zain. Zain mengangguk setuju. Baiklah, kami tidak akan membiarkan Everett lolos kali ini. Sementara itu, di pegunungan, Charlie dan timnya telah mengejar Aquala dan Everett selama sehari semalam, energi mereka hampir habis. Di mana Aquala bisa menyembunyikan Everett dan wanita itu? Seth bertanya-tanya, bingung tentang di mana target mereka yang sulit ditangkap itu bisa bersembunyi dari pengejaran mereka yang tak henti-hentinya. Sepertinya Aquala sudah menyiapkan tempat persembunyian sebelumnya. Charlie berspekulasi, ekspresinya serius. Tidak heran Aquala melarikan diri ke arah ini setelah menyelamatkan Everett, dia pasti sudah merencanakan ini. Dia benar-benar licik, komentar Seth sambil menggelengkan kepala. Kalau bukan karena campur tangan Aquala yang tiba-tiba, mereka pasti sudah menangkap Everett,
alih-alih menjalani pencarian yang melelahkan ini. Tetap tenang, mereka tidak akan pergi jauh, kata Charlie tegas, suaranya mengandung rasa tekad yang kuat. Baiklah, kita harus melanjutkan usaha kita. Kita akan menemukan mereka pada akhirnya, Seth setuju. Charlie melirik timnya dan berkata, setelah kami beristirahat dengan baik, kami akan melanjutkan. Dimengerti, tim itu menjawab, semangat mereka sempat membaik. Sambil mengamati langit, Charlie memberi instruksi, mari kita bagi menjadi 2 kelompok. Seth, kau pimpin satu tim, dan sisanya akan ikut denganku. Kita akan mencari secara terpisah. Bab 3210. Baik, Pak, jawab tim serempak. Charlie menatap ponselnya yang tak bersinyal lalu menyerahkan sebuah sinyal kepada Seth, sambil berkata, gunakan ini untuk menghubungi kami jika ada berita. Berpencar diperlukan untuk meliput lebih banyak wilayah, tetapi mengingat kelicikan Aquala, mengoordinasikan upaya mereka dalam menemukan petunjuk sangatlah penting. Seth mengambil suar itu dan mengonfirmasi, baiklah, kita berangkat. Dengan itu, Seth memimpin kelompoknya ke kiri sementara Charlie membawa timnya ke kanan. Tak lama kemudian, tim pendukung di pangkalan gunung tiba. Para pengintai Max baru saja kembali, dan bala bantuan Zain juga telah tiba di lokasi. Kedua kelompok saling bertukar pandang sebelum Max menyarankan, mari kita dengarkan kabar terbarunya bersama-sama. Tentu, sang pengintai dengan cepat memberi pengarahan kepada mereka, kami telah memastikan bahwa mereka naik gunung, dan kami menemukan penanda yang ditinggalkan oleh komandan. Baiklah, Max mengangguk dan menoleh ke tim Zain, mari kita bagi menjadi 2 kelompok, dan kita dapat saling melengkapi jumlah mereka. Bagus. Kami tidak familiar dengan sinyal yang digunakan tim kalian, seorang anggota tim Zain setuju. Setelah menyusun strategi dengan cepat, mereka terbagi menjadi 2 kelompok dan melanjutkan perjalanan ke gunung. Sekitar 1 jam kemudian, suar merah menyala di hutan pegunungan. Itu sinyal komandan, teriak seseorang. Mereka pasti sudah menemukan Everett dan Aquala, ayo kita bergerak cepat untuk mendukung mereka, perintah Max tanpa ragu-ragu. Kedua kelompok bergegas menuju sumber sinyal dengan langkah cepat. Setelah berkumpul, mereka hanya menemukan Charlie dan beberapa anggota timnya. Apa yang terjadi? Max mendekat, menawarkan dukungan kepada Charlie. Kami baru saja menemukan Everett, tetapi, dia berhasil melarikan diri lagi, Charlie menjelaskan sambil meringis dan memegangi perutnya yang jelas-jelas terluka. Ayo kita kejar dia, Seth segera mengusulkan, siap memimpin pengejaran. Salah satu anggota tim Zain menengahi, baiklah, tangani saja. Kalian semua harus kembali dan memulihkan diri, terutama mereka yang terluka. Ya, kalian semua kembali, Max setuju, mengarahkan pandangannya ke timnya, berkoordinasilah dengan mereka, dan aku akan membawa Charlie dan yang terluka kembali untuk dirawat. Dimengerti. Dengan jawaban yang bulat, kedua kelompok itu segera berlari ke arah Everett melarikan diri. Setelah Max dan timnya kembali ke kota, mereka segera membawa Charlie dan anggota lainnya yang terluka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, sementara sisanya diatur untuk beristirahat kembali di akomodasi mereka. Nicole, Jared, Preston, dan Zain, setelah diberitahu, sudah menunggu di luar ruang gawat darurat. Apa yang terjadi? Nicole bertanya pada Max. Aquala melukai Charlie. Saya belum mendapatkan semua detailnya, tetapi Charlie terluka parah, jadi saya segera membawanya ke sini untuk dirawat, jawab Max. Bagaimana dengan yang lainnya? Zain bertanya, memperhatikan para pendatang yang jarang, novel drama. Mereka yang dibawa Charlie sedang dirawat karena luka-lukanya, yang lainnya sudah kembali beristirahat, dan beberapa lainnya melanjutkan pengejaran, Max memberitahu. Zain mengangguk. Kalau begitu, kita tunggu saja kabar selanjutnya. Dengan begitu banyak yang membuntutinya, tampaknya tidak mungkin Everett bisa lolos lagi. Beberapa saat kemudian, Charlie didorong keluar oleh para perawat. Tuan Johnston, Nyonya Johnston. Charlie terkejut melihat Nicole dan Jared di sana. Baiklah, aku antar kalian ke kamar dulu, Nicole memberi isyarat agar mereka pergi. Setelah menidurkan Charlie di kamarnya, Nicole memberitahunya, Patricia baik-baik saja.
Aku belum memberitahunya tentang situasimu, jadi dia tidak tahu. Terima kasih, Charlie mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saat ini, membawa Patricia hanya akan menambah kekhawatirannya, terutama karena dia juga sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya.